Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Guru dan peserta kepala sekolah dari SDN Gunung Wetan 2. Di sini kami akan melakukan diskusi terkait PPDB, penerimaan peserta didik baru. Yaitu kami akan melakukan sebuah aksi nyata untuk topik PMM mengenai penguatan PAUD menuju ke SD. Di sini kami akan melakukan berbagai diskusi, terutama untuk guru kelas 1 dan OPS terkait PPDB ini ya. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajaita Siti Maisaro SPD MM. Di sini sudah ada Ibu Yayu SPD selaku guru kelas 1A. Dan di sini ada Ibu Tuti selaku guru kelas 6A. Dan sini ada Ibu Dede dan beserta OPS Pak Andre. Marilah kita mulai saja mengenai diskusi kita hari ini. Nah, di sini topik tentang PMM adalah tentang penguatan PAUD menuju ke SD ya. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu apakah melalui PPDB dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Ya, kita lanjut saja. Pertanyaan ini kita lempar ke Ibu Yayu. Bagaimana pendapat Ibu Yayu? Apakah untuk PPDB sangat sekali mengenal peserta didik. Yang pertama, karena anak dari PAUD itu istilahnya baru mengenal buat bermain. Nah, untuk ke jenjang kelas 1-nya nantinya anak itu yang pertama kali diperkenalkan dalam MPLS nantinya tentang lingkungan sekolah. Yang keduanya berkenalan dengan teman-teman barunya. Yang ketiganya berkenalan dengan guru-guru di sekolah SDN Kedaung Wetan 2. Nah, untuk masalah MPLS ini tentunya anak dibikin seceria mungkin, sesemangat mungkin agar anak-anak itu mempunyai keberanian, mempunyai rasa senang dulu terhadap lingkungan dulu, sehingga nantinya kalau kita udah masuk mulai belajar, anak itu akan bersemangat dan senang, sehingga akan menciptakan suasana anak yang sangat menyenangkan. Ya, jadi di sini Ibu Yayu setuju ya? Ya, setuju sekali. Bahwasanya PPDB ini dapat mengenal kebutuhan peserta didik. Bagaimana pendapat Ibu Dede? Apakah setuju dengan pendapat Ibu Yayu? Ya, kami selaku guru kelas 1 sangat setuju sekali dengan adanya PPDB ini, karena membuat anak itu belajar awal mengenal pembelajaran di kelas itu, membuat mereka ceria dan bersemangat. Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah PPDB itu dapat mengenal kebutuhan peserta didik ya. Yang pertama itu agar peserta didik ini mengenal lingkungan sekolahnya, guru-gurunya. Oke, terkait PPDB ini, kapan ya PPDB ini diadakan ya, Pak Andre? Kalau PPDB untuk yang tahun 2023 dan 2024 itu diadakan di tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023. Nah, di PPDB itu ada beberapa operasional ya, atau pembagian di mana yang pertama itu siswa yang terdaftar itu akan melalui sebuah proses yang namanya zonasi. Yang pertama itu zonasi, yang kedua itu adalah wilayah, yang ketiga itu baru siswa pendaftar yang dari luar kota dan MI atau di luar PAUD dan TK gitu ya. Nah, kemudian baru nanti terakhir baru tahap keduanya apabila sekolah masih memiliki bangku kosong atau masih cukup untuk menampung siswa-siswi terbarunya. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak Andre, terima kasih. Selanjutnya kita menuju pada pertanyaan yang kedua. Apa dampak melakukan tes Kalistung kepada anak di masa PPDB? Ya, dimulai dari Ibu Tuti ya, kelas 6. Menurut Bu Tuti itu bagaimana sih dampaknya kalau melakukan Kalistung di masa PPDB?
dampak untuk Kalistung masa PPDB itu membuat anak jadi langsung ke materi. Alangkah baiknya Kalistung itu sebelum mulai jangan dilakukan dulu untuk PPDB. Oke, Karena baik. kan masih masa orientasi untuk dari transisi PAUD ke SD. Jadi anak-anak tuh masih perlu untuk bermain, masih perlu untuk bernyanyi, game, permainan pengenalan lingkungan. Jadi sementara untuk Kalistung itu sekitar sebulan atau 2 bulan setelah mereka melakukan transisi pindah ke SD. Jadi setelah MPLS selesai baru Iya. mereka mulai belajar Iya. seperti itu. Bagaimana menurut Biaya, setuju dengan pendapat Tuti? Iya, sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu Tuti karena dampak Kalistung itu sangat membuat anak nanti bisa menjadi tertekan apabila anak-anak yang tidak mempunyai keberanian terus dia tidak minder, tidak menguasai Kalistung, anak tersebut dia akan minder dan tidak akan mau, kadang-kadang anak udah nggak mau pengen sekolah lagi karena sebelum pembelajaran udah disuruh Kalistung dia akan takut, makanya anak kan tidak akan masuk rajin, tidak akan mau sekolah lagi seperti itu. Jadi ada dampaknya ya Ada dari dampaknya. Kalistung ini ya. Benar. Membuat anak takut Iya. dan menjadi tidak percaya diri ya. Benar. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa alternatif kegiatan selain tes Kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Bagaimana Ibu Dede, kira-kira alternatif kegiatan selain tes Kalistung selama PPDB? Untuk kegiatan tes Kalistung selama PPDB, mereka diajak bermain, contohnya bermain game dengan mainan anak-anak selama PPDB. Mereka diajak bermain, bernyanyi dalam mengenal Kalistung. Jadi mereka itu tidak bosan nantinya di kelas dan tidak stres dalam mengikuti pelajaran di awal pembelajaran mereka masuk, seperti itu. Contohnya mereka bermain menghitung temannya, ada berapa teman mereka di dalam kelas. Nah, mereka sambil menyebutkan nama, seperti itu. Itu saja. Oke, alternatifnya ya dari yang dijelaskan oleh Bu Dudi. Menurut Biayu itu bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan alternatif kegiatannya selain tes Kalistung? Ya, untuk buat Kalistung ya. Tapi untuk misalkan selain Kalistung ada pembelajaran juga bahasa Indonesia untuk literasi ya. Itu biasanya anak sambil bernyanyi juga mengenal huruf nih, anak-anak dengan bernyanyi sambil mengenal huruf itu akan lebih menyenangkan. Oke, jadi ada alternatif ya untuk kegiatan selain tes Kalistung ya yang lebih menarik seperti menyanyi, bermain. Mungkin bisa dikaitkan dengan Kalistung dengan cara bernyanyi dan bermainnya itu ya agar lebih menyenangkan. Oke, terima kasih telah menonton diskusi kami hari ini. Untuk bagi kalian yang minat untuk sekolah di SDN Kedungwetan 2, kami tunggu di tahun ajaran baru. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.